Dia menjawab, bagaimana Anda bisa memaknai kehidupan setelah mati, sementara kehidupan yang real hari ini Anda belum. But don't worry about it. Anda akan paham kehidupan setelah mati ketika Anda yang nyatanya sudah paham dulu. Dan Konghucu misalnya dituduh tidak bertuhan, keliru. Justru saya punya teori, satu-satunya tradisi kepercayaan yang paling serius bicara soal afterlife atau kehidupan setelah mati cuma Konghucu. Nah. Kenapa coba? Coba lihat di masyarakat Tionghoa, ketika orang tua Sejak lama saya mengagumi Konghucu atau Konfusius. Cuma saya hanya bisa mempelajari dari kejauhan dan juga dari buku-buku yang menurut saya itu sudah mungkin tangan yang ke-770 lah, yang sudah jauh sekali lah. Maka saya bersyukur sekali, mendadak tanpa direncana, saya berjumpa dengan seorang tokoh yang kebetulan secara akademis itu mempelajari tentang lintas agama, tetapi secara ngelakoni beliau itu menjalani ajaran Konghucu atau agama. Nah itu nanti kita bisa perdebatkan ya anunya di sini. Nah, yaitu seorang tokoh muda bernama Kristan. Wah, ya Mas Kristan. Juga mohon coba Anda jelaskan sebetulnya Konghucu itu apa? Kalau siapa kita anulah kira-kira tahu lah, walaupun tentunya tidak enggak. Tapi apakah Konghucu itu satu agama atau satu ajaran atau filsafat atau apa sebetulnya? Oke. Ya pertama, Konghucu kalau dalam kacamata kita hari ini yang di Indonesia, ini tergantung konteks jawabannya. Dia belief system kepercayaan. Belief. Ya belief. Oh belief, Ya, belief. ya, Belief. ya, sistem kepercayaan. Hari ini, ya saya kebetulan memang sedikit banyak mempelajari tentang bagaimana sejarah agama-agama di dunia. Terminologi agama-agama atau yang dikategorikan menjadi filsafat timur itu, ya nggak ada terminologi atau etimologi soal arti kata agama yang dimaksud tidak kacau. Itu adalah istilah barat itu betulnya. Ya itu istilah kalau yang menurut apa yang saya pelajari itu kan istilah yang hadir dalam tradisi di Abrahamic religion. Di mana misalnya istilah religion itu re-nya itu re kembali, ligare itu pengikatan kembali. Saya baca pernah itu istilah religare itu menjadi religion itu justru karena begini analoginya. Ketika hubungan Adam dan Hawa terputus dengan Tuhan karena dia makan buah hulbi, maka butuh pengikatan kembali. Maka istilah religion atau agama itu menjadi itu. Penembusan itu menjadi itu. Nah dalam tradisi di filsafat timur misalnya kita nggak akan ketemukan istilah agama. Adanya istilahnya jiao tulisannya. Apa itu? Aliran kalau diterjemahkan dalam bahasa bebas atau school atau way. Iya, jalan atau ajaran. Jadi kalau Anda misalnya di Tiongkok sana dulu pada zaman sebelum Partai Komunis berkuasa, ketika Anda bersepakat dengan Konfusius ya Anda akan disebut menjadi Kongjiao. Kong itu marganya Konfusius, pengikut Konghucu. Kalau Anda bersepakat dengan Lao Tse, Anda akan disebut Taoqiao, pengikut aliran Tao-nya Lao Tse. Kalau Anda sepakat dengan Siddhartha Gautama, Anda akan disebut Foqiao. Hut bahasa Hokkiannya Fo Chiao itu. Kalau Anda ya, jadi Buddha. sepakat dengan ajaran Mao, Anda Mao Chiao. Iya, seperti itu terminologinya. Maka ketika misalnya Konghucu disebut agama atau bukan, tidak tepat sebenarnya istilahnya. Pertanyaannya nggak tidak tepat. Iya. Tapi kalau ditanya, apakah Konghucu punya sistem belief kepada yang maha kuasa, yang beyond di luar manusia? Ya jelas ada.
dalam kitab Konghucu ada itu namanya kitab Chung Yung atau The Doctrine of Min. Itu jelas bagaimana Konghucu mendiskusikan tentang daya spiritual di atas kekuatan manusia. Yang hari ini disebut Tian misalnya sama orang-orang bahasa Tionghoanya atau Shangti. Nah, Konghucu cuman memang ketika teman-teman dari barat mempelajari Confucianism, mereka berkesimpulan Konghucu itu agnostik. Karena statementnya ya dia begini, bagaimana tentang Tian itu? Ya Tian itu dilihat tiada nampak, didengar tiada terdengar, namun tiap wujud tiada yang tanpa dia. Very existential. Iya, very existential. Jadi ketika ada seorang murid Konghucu bertanya, guru bagaimana kehidupan setelah mati? Dia menjawab, bagaimana Anda bisa memaknai kehidupan setelah mati, sementara kehidupan yang real hari ini Anda belum. But don't worry about it. Anda akan paham kehidupan setelah mati ketika Anda yang nyatanya sudah paham dulu. Dan Konghucu misalnya dituduh tidak bertuhan, keliru. Justru saya punya teori, satu-satunya tradisi kepercayaan yang paling serius bicara soal afterlife atau kehidupan setelah mati cuma Konghucu. Kenapa coba? Coba lihat di masyarakat Tionghoa. Ketika orang tuanya mati, serius sekali dia seolah-olah masih hidup. Bayangin, sampai 7 hari 7 malam segala macam. Seolah-olah dia ada kehidupan di setelah itu. Dikirimin rumah-rumahan, even sampai ada mobilnya dipakein nomor plat yang memang benar-benar real gitu. Betapa seriusnya dia. Karena dia khawatir akan ada kehidupan di sana. Saya lihat kira-kira di gitu Hong Kong, ekspresinya. bahkan ada satu rangkaian toko yang jual itu dan jadi bisnis. Jadi dia akan serius sekali sebenarnya bicara afterlife. Cuma pendekatan aja. Ya, ajaran Konghucu sendiri itu ada yang tertulis. Tertulis. Jadi sejak awal sudah ditulis. Kebetulan Konghucu ini guru dan dia yang nulis sendiri. Kita kenal ada di istilah di Konghucu itu ada 9 kitab. Pertama kitab yang... Jadi Konghucu lebih dari Socrates dong. Socrates nggak pernah nulis. Konghucu nulis sendiri. Nulis sendiri. Karena dia teacher kan, dia guru. Dan buku itu memang otentik. Otentik sampai hari ini. Namanya? Wu Qing, 5 untayan klasik. Atau kalau bahasa Inggris bilang 5 klasik. Ada 5. 5. Kok jadi mirip Pancasila? Iya. Karena 5 itu selalu 5 unsur mungkin. Kalau di dalam apa? 5 unsur itu dalam emas, api, air, kayu, tanah. 5 unsur, makanya buahnya kalau sembahyang di kelenteng 5. 3, ganjil itu melambangkan positif, genap itu melambangkan negatif. Oh iya? Oh iya, kalau sembahyang untuk di kelenteng akan digunakan selalu yang negatif, yang ganjil. Jumlah apa segala macam itu melambangkan positif yang. Ya ada nggak penjelasannya kenapa kok ganjil itu positif, genap itu negatif? Ada nggak penjelasan? Itu yang tertera dalam I Ching, The Book of Change, kitab yang paling I Ching tua. itu sendiri yang nulis siapa? Konfusius, Konghucu. Oh, I Ching itu Konfusius. Orang di dunia ini hari ini tidak akan mengenal I Ching kalau Konfusius nggak nulis. Oh yang The Book of Change, ya, I Ching yang hari ini dipakai sama teman-teman ahli Kong Sui untuk meramal segala macam. Nah kita yang orang Konghucu nggak sepakat itu. Semua isi ciamsi yang ada di kelenteng, isi 1 sampai 100 yang dikocok itu semuanya positif kalau saya yang baca. Prinsipnya tinggal kapan rem, kapan gas, kapan, karena jadi, semua positif. Kendali manusia ya menentukan. I Ching itu di buku penutupnya jelas kok. Selama kekuatan batin manusia lebih unggul dari apapun, maka keberuntungan tidak akan pernah meninggalkan dia. Ini ada kemiripan dengan ajaran Islam yaitu jihad al-nafs, yaitu perjuangan yang paling akbar itu menaklukkan diri sendiri. Iya. Karena kata Konghucu, ketika Anda ingin melakukan dunia, Anda harus memulai dengan melakukan diri sendiri dulu. Bagaimana bisa menaklukkan orang lain? Maka proyek pertama menjadi seorang Konghucu, dia harus membina diri. Ketika dirinya sudah terbina atau kultivasi diri, baru dia bisa luas pengetahuannya. Setelah pengetahuannya luas, baru dia bisa punya tetap tujuannya. Setelah tujuannya tetap, dia baru hatinya bisa nyaman. Setelah hatinya nyaman, baru dirinya bisa benar. Jadi filsafat pemikiran Konghucu ini lebih mengutamakan das Sollen, yaitu sesuatu yang ideal ketimbang kenyataan ya. Dan dia betul-betul itu yang makanya saya sukanya pada pemikiran Konghucu itu ya. Karena pemikiran filsafat Barat kan lebih banyak mempelajari das Science. Ya.
ya, ketimbang mikir apa yang seharusnya. Jadi Konghucu sangat memikirkan itu ya. Dan dia menuntut diri sendiri pertama, mengalahkan diri sendiri proyek pertama itu, baru bisa ikut damaiin dunia. Siapa sebenarnya Konghucu? Ya dia seorang anak sederhana yang kebetulan yatim piatu. Dia punya keinginan sekolah, tapi pada zamannya dia itu sekolah hanya untuk kaum bangsawan, sekolah hanya untuk orang-orang. Kok bisa dia dari seorang yang commoner, jadi biasa rakyat jelata, kok bisa ikut sekolah di sekolah orang bangsawan? Dia nggak sekolah di bangsawan, dia belajar cari sendiri. Oh, itu tidak? Iya. Dan dia mereformasi, bahwa dia punya statement kan, Yuchawule, there is no discrimination in education. Jadi siapapun diundang sama dia di rumahnya, suruh sekolah, kita belajar sama-sama. Secara personal, maaf saya agak loncat ya. Saya kebetulan pernah nonton film Confucius yang Chow Yun-fat. bintangnya Chow Yun-fat. Anda nonton juga kan? Ya. Menurut Anda film itu bagaimana? Terlalu didramatisir dan punya pesan-pesan politik. Bagaimana Confucius Institute itu proyeknya Republik Rakyat Tiongkok untuk sebagai Goethe Institute atau Erasmus Swiss di Belanda. Ya karena di sana ada beberapa, kalau saya boleh kritisi karena dia nggak terlalu viral di Indonesia, ya misalnya Chow Yun-fat dilukiskan putus asa ketika mengembara itu. Nggak begitu Confucius. Gimana? Dia nggak pernah putus asa. Nggak pernah. Enggak, doanya jelas kalau kita berdoa. Tidak keluh gerutu kepada Tien dan tidak sesal penyalahan kepada sesama manusia. Melainkan tekun belajar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci atau Tao atau surga. Oh, beliau ngakui tahu. Tao. Tao itu terminologi yang ada dalam Konfusianisme dan Taoisme. Nah ya, jadi artinya beliau tahu, sudah tahu ya, Ya. dia tahu ya. Karena Lao Tse lebih dulu, tahu lebih dulu ya. Jadi begini Pak Jaya, Nah. Lao Tse sama Konghucu itu seperti Pak Jaya dan saya. Satu zaman, cuma lebih senior dikit Lao Tse. Mereka itu turunannya dari Yin Yang sebenarnya. Awalnya Yin Yang, cuma kalau Lao Tse berpendapat bahwa untuk menjadi harmonis bahwa Yin Yang itu manusia harus berserah dengan alam, bersatu dengan alam. Oke. Jadi kalau ada hujan ya sudah hujan saja, biarkan itu menjadi ini. Kalau Ada anak bodoh nggak usah dididik, biar itu udah kodrat. Lao Tse begitu, jadi dia melepas itu, biarkan alam berjalan sesuai dengan keinginannya. Mereka bertemu, berdebat. Nah suatu saat Konghucu bertanya, bagaimana kalau ada seorang anak kecil yang mau nyebur ke sumur? Kan kalau menurut teorinya Lao Tse biar aja tuh. Kita lihat alam, dia mau nyebur apa enggak? Biarin aja secara alami, nggak usah ditolong. Kalau Oe nggak bisa, kata Confucius. Oe harus lari, selamatkan anak itu. jadi kalau boleh simpulkan Lao Tse lebih banyak ke batin, Ya, kalau Sianu lebih banyak ragawi. ya. Tapi ada tetap juga di Konghucu nanti ketika umur 56, ketika dia sudah dewasa, dia akhirnya spiritualitas. Nah ini menarik. Bagaimana kok bisa terjadi suatu perkembangan yang tadinya sangat pragmatis kemudian menjadi spiritual? Coba lihat. Ya, karena ketika muda semangat orang itu masih berkobar-kobar, kayak saya misalnya. Konfusius cuma menyarankan Anda harus berhati-hati terhadap asmara. Dia bisa patah hati, broken heart. Tapi ketika Anda dewasa, Konfusius sendiri pernah nggak terjebak asmara? enggak. Kalau zaman dia dijodohin kan, dia ya. Ya. Dia nggak sibuk pacaran kayak anak-anak milenial hari ini, ya gak? Oh benar. Iya, pesannya begitu. Muda berhati-hati terhadap asmara. Tapi ketika agak dewasa 40 ke atas, dia harus berhati-hati terhadap perselisihan between antar teman, trust bisa dipercaya. Dia harus berhati-hati di situ. Dan ketika sudah uzur, sudah tua, dia harus berhati-hati terhadap greed, keserakahan. Apa? Keserakahan. Oh. Itulah pesannya. Jadi kalau yang di Konghucu. Jadi kerakusan itu dianggap itu paling berbahaya. Berbahaya. Dia harus tiong di tengah. Makanya definisi Tionghoa, Tiongkok itu dia ada di tengah sebenarnya. Diambil dari prinsip ini yang filsafat Barat kan selalu mendikotomikan right or wrong, yes or no, opposite. Kalau di dalam filsafat Yin Yang nggak begitu. Harmoni. Dominan putih tapi tetap ada spot hitam. Dalam dominan hitam ada spot putih. Kalau di lambang Butong itu.
Korea itu. Artinya nggak ada yang absolut. Tidak right or wrong. Dan sebetulnya yin membutuhkan yang seperti yang juga membutuhkan komplementer. Seperti betulnya kutub polarisasi dalam elektronik. Ya. Kalau nggak ada plus minus, nggak ada energi. Nggak ada lampu, nggak ada neon. Dia komplementer. Makanya ketika dinasti-dinasti Tiongkok misalnya mendiskriminasikan perempuan-perempuan, itu gagal memahami Konghucu, walaupun dinasti Han katanya memakai Konghucu agama negara, itu keliru. Karena perempuan itu menjadi ini, antara langit dan bumi dia, yin yang gitu. Komplementer, saling melengkapi.